Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah atas anugerah terbesar berupa kenikmatan berpikir yang cemerlang, kenikmatan menatap yang tajam, kenikmatan mendengar yang jelas, kenikmatan merasa panas dan dingin, merasa suasana damai dan tidak damai, merasa nyaman tidak nyaman. Ini merupakan naluriah, hidayah naluriah yang Allah berikan kepada kita semua. Ternyata pun Allah berikan hidayah yang hakiki berupa pengenalan terhadap Tuhan. Ketika kita dalam suasana apapun, sedih apapun, maka kita merindukan, membutuhkan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Maka kita selalu menyebut namanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ini ungkapan terindah kita. Maka dalam situasi apapun, ungkapan Alhamdulillah ini menjadi penting sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, teladan kita semua yang telah mengajarkan semua peradaban, yang mengajarkan kebaikan, yang mengenalkan Tuhan, mengenalkan benar dan salah, mengenalkan baik dan buruk, mengenalkan indah dan jelek. Ini semua adalah tatanan yang Rasulullah bangun dalam rangka membangun peradaban kemanusiaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah belajar dari orang-orang terbaik menurut Rasulullah. Ada beberapa kriteria orang yang baik menurut Rasulullah. Yang pertama, orang yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang-orang yang terbaik menurut Rasul, yang pertama adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam hal belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini menjadi penting bagi kita bahwa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an merupakan satu hal yang penting. Kita tahu dalam hidup dan kehidupan kita, sumber ajaran agama dalam Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Bayangkan ketika kita tidak mampu membacanya. Bayangkan ketika kita tidak mampu menghafalnya. Bayangkan ketika kita tidak mampu memahaminya. Bayangkan ketika tidak mampu mengaplikasikannya. Bayangkan ketika tidak mampu mengajarkan ke sesama. Maka orang yang terbaik menurut Rasulullah, yang pertama adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mulai dari alif sampai ya, siapapun mereka. Sehingga guru-guru besar, profesor-profesor di bidang agama selalu mengatakan, saya rasanya ingin kembali mengenalkan pembelajaran Al-Quran mulai dari alif sampai ya, mulai dari nol, bahkan dari kecil, dari hal yang paling sepele. Kenapa demikian? Karena ternyata menurut Rasulullah ini adalah golongan manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Yang terbaik dari kalian itu adalah yang belajar Al-Quran. Kemudian yang mengajarkan tentu juga yang baik. Siapa yang belajar dan mengajarkan, ini satu aktivitas yang berbeda tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. Hari ini kita belajar, besok kita mengajar. Atau hari ini, saat ini kita belajar, beberapa saat lagi kita mengajarkan. Maka biasakan di rumah kita mendengarkan, membaca, kemudian membicarakan. Kalau perlu menghafal, bahkan dinding-dinding itu lukisan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, bahkan lingkungan itu adalah hubbul Quran. Mereka ahlul Quran, mereka yang mencintai Al-Quran, yang mereka cinta dengan Al-Quran, dengan murotalnya, dengan hafalannya. Kemudian sehari-hari mereka hidup dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dahsyat yang luar biasa karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW terbesar, mukjizat Muhammad terbesar. Maka Al-Quran ini bisa menjadi pedoman kita,
Bayangkan ketika ini tidak pernah dibaca. Bayangkan ketika ini tidak pernah kita pelajari. Bayangkan ketika ini tidak pernah kita pahami. Bagaimana kita akan mempraktekkan. Bagaimana pula akan mengajarkan. Maka belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat. Usia bukan persoalan. Kemudian umur tidak ada masalah. Banyak yang sudah usia lanjut ternyata baru mengenal Al-Quran. Bahkan beberapa dari mereka juga bisa hafal Al-Quran. Dari mereka sangat fasih membaca Al-Quran. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, tugas kita mengenalkan Al-Quran sejak dini. Kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada tetangga kita, kepada anak-anak kita. Semoga Al-Quran yang kita yakini sebagai pedoman hidup ini kita laksanakan, kita baca, kita pelajari, kita imani sehingga melahirkan orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk siapapun yang mencintai orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Misalnya di situ ada TVQ. Ternyata di TVQ itu nanti ada yang membantu karena dalam rangka menguatkan hafalan Quran rumah tahfiz. Dalam rangka menguatkan pemahaman terhadap Al-Quran itu ada fikih. Kemudian di pondok-pondok pesantren dan semua di masjid itu dalam rangka menguatkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Mereka yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode lain kita akan lebih gali lebih dalam betapa dahsyatnya kekuatan Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, khairukum man ahsanal qada. Orang-orang yang terbaik yang kedua menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang ahsanal qada, mereka yang mampu membayar hutang dengan baik. Kita tahu dalam hidup dan kehidupan kita tidak pernah ada orang yang tidak berhutang, baik berhutang materi apalagi berhutang budi. Karena kita semua adalah makhluk yang lemah, sehingga hutang itu membutuhkan orang lain, selalu kita butuhkan dari siapapun, maka boleh jadi dalam hidup dan kehidupan kita menjadi orang yang selalu berhutang, baik berhutang materi ataupun termasuk berhutang budi. Oleh karenanya, maka menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik itu adalah mereka yang ahsanal qada. Siapa yang mampu membayar hutang selain tepat waktu dengan cara yang baik pula. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita menyaksikan dalam kehidupan kenyataan sosial kita, kalau pas mau minjam, itu mau ngutang, itu luar biasa caranya. Penuh dengan kelembutan, situasi juga dia atur, kemudian cara meminjamnya juga dengan tata krama, berjanji akan mengembalikan, begitu seterusnya indah. Kemudian oleh orang yang dermawan tadi dipinjamilah. Tetapi setelah itu tidak semua orang siap untuk membayarnya. Tidak semua orang siap membayar hutang dengan baik. Tidak semua orang mampu membayar hutang dengan tepat waktu. Kalaupun sudah datang waktunya, dia juga punya uang, merasa rugi untuk membayar hutangnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memblokir nomor WA. Tidak sedikit dari mereka yang pindah rumah. Tidak sedikit dari mereka yang pergi kemudian menghilangkan jejak. Kenapa? Karena padahal yang terberat dari semua amalan-amalan kita adalah berkaitan dengan hutang. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang orang itu masih ada hutang dan keluarganya tidak sanggup membayarnya, tidak ada yang menyanggupi dan bersedia membayarnya. Kenapa? Betapa dahsyatnya khairukum man ahsanal qada. Terbaik dari kalian itu siapa yang mampu membayar hutang dengan baik, siapa yang mampu melunasi hutangnya dengan tepat waktu dan membayarnya dengan cara yang baik. Ini merupakan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira untuk bagian satu ini, orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita batasi yang pertama adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan semua yang mendukung arah situ. Yang kedua adalah man ahsanal qada. Mereka yang terbaik adalah mereka yang mampu membayar hutang dan dengan bayar hutang juga dengan baik, dengan cara yang baik, waktu yang tepat, kemudian dan saling menyenangkan sehingga saling mengikhlaskan, sehingga kita di hadapan Allah, menghadap Allah terbebas dari hutang.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.